Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jo. Kali ini zodiak Pisces calendar reading. Jadi calendar reading adalah saya membacakan aura tiap hari untuk tiap zodiak. Nah, sekali lagi saya tidak mengisi kerso atau mendahului Tuhan karena saya tidak bisa melihat 100% tidak. Saya hanya merasakan aura kalian hari ini mungkin gelap, kalian senang gitu, seperti itu. Senangnya apa itu tetap kapasitas Tuhan. Jadi sometimes saya kelihatan, oh ini mungkin aura hitam karena capeknya, seperti itu ya sahabatnya. Jadi saya ingin membagikan ini mungkin lebih bisa, siapa tahu bisa bermanfaat dan bikin referensi untuk kalian ya. Jadi nggak ada maksud apa-apa ya, nggak ada maksud lain. Jadi zodiak Pisces ada dua. Di sini ada pile 1, pile 2. Jadi saya buat 2 aja. Ya kalau 3 kayaknya waktu saya nggak nutut ya. Karena ada 12 zodiak guys ya. Jadi lumayan mengeluarkan banyak energi. Jadi di sini ada pile 1 dan ada pile 2. Jangan pilih kalau kalian suka angka 1 atau suka angka 2. Sebaiknya saya sarankan pilih sesuai dengan hati kalian. Mana yang terkoneksi dengan kalian? Pile 1 atau pile 2? Oke, kalian resapi, kalian rasakan, pilih bagaimanakah Pisces pile 1. Pisces pile 1, di sini saya merasakan Pisces pile 1 di bulan November. Auranya apa ya, tidak begitu menyenangkan ya. Kalian harus kuat dan harus tabah menghadapinya karena ada sesuatu yang bikin dirimu sedih banget. Di sini auranya saya melihat ada kayak kabut berwarna grey, berwarna abu-abu dan hitam yang menandakan biasanya ada sesuatu yang akan bikin sedih di bulan November ya. Oke, saya lihat bagaimana tanggal 1. Jadi kalian harus bisa kayak kuat menguatkan diri di bulan November tanggal 1. Saya lihat prosentase energi negatif kamu lebih tinggi. Nah, di sini biasanya kamu mungkin capek. Biasanya mungkin kamu hawanya tuh bad mood, banyak pikiran, banyak hal-hal yang ternyata bisa menyinggung dirimu di tanggal 1. Nah, bagaimana cara menghadapinya? Ya, bagaimana cara menghadapinya? Kamu terlalu tertekan ya, jangan sampai tertekan. Diambil hikmahnya. Jadi kartunya tanggal 1 memang saya bilang bahwa kamu sedih, kamu bagaimana, ternyata ada kartu 8 of Swords. Jadi memang lumayan tertekan dan kayaknya kamu butuh bisa refreshing lah di tanggal 1. Mungkin kamu bisa kayak menenangkan diri dengan cara kamu lah. Jadi tanggal 1 kamu harus kuat dan tabah. Di tanggal 2 masih berasa sedih ya, energi negatif masih kerasa, walaupun sudah mulai berkurang. Di tanggal 3 energi negatif kamu juga lumayan tinggi, lumayan sensitif lah kamu di bulan November ini ya. Di tanggal 4 energi negatif kamu juga lumayan tinggi, masih tinggi ya, 1, 2, 3, 4. Di sini kamu benar-benar diuji oleh Tuhan. Mungkin bagaimana kamu bisa menerima apapun itu walaupun menyesakkan dada, harus dihadapi. Dan saya yakin Pisces juga memang orang yang tegar ya, dan di sini dia bisa menghadapi itu. Hal sudah biasa dia terima kayak gitu, hal yang harus dia hadapi. Di tanggal 5 ada aura gold ya, terus ada rezeki, bisa jadi sesuatu yang di sini ada angin segar yang bikin dirimu happy. Meski ada masih sedikit sedih, tetapi hawanya happy ya. Tanggal 5, tanggal 6 energi negatifnya juga lumayan tinggi. Nah, biasanya kalau di awal minggu
banyak hal yang bikin sedih, biasanya di pertengahan kamu akan mendapat banyak hal-hal yang menyenangkan ya. Tanggal 6, jadi tanggal 5 tadi ke dirimu akan lumayan banyak hal yang menyenangkan walaupun masih sesak, tapi di situ kayaknya ada rezeki, ada sesuatu yang nyenengin. Di tanggal 6 ada aura merah yang bikin dirimu harus menahan emosi, harus kayak dirimu mengendapkan seendap-endapnya, serendah-rendahnya emosi kamu ya, mengalah lah, menerima lah. Terus tanggal 7 ini ada bintang, ada sesuatu yang mungkin sesuatu yang kamu inginkan tercapai, atau sesuatu kamu bisa mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Jadi tanggal 7 kamu lumayan bagus, ini ada bintang, sangat bintang, ada sesuatu yang bagus. Di tanggal 8 ada aura gold, tapi di sini ada coklat, ada sesuatu yang rezeki bagus, tapi dirimu harus kayak menahan diri ya, harus bisa memanage keuangan. Ingat, keuangan harus benar-benar di manage karena kebutuhan banyak, tidak satu hari ini. Jadi kalau bisa kamu menahan diri untuk berbelanja di tanggal 8. Di tanggal 9 hari kamu lumayan biasa ya, stabil gitu, nggak yang kacau-kacau amat, nggak yang seneng-seneng amat. Jadi hari itu biasa aja. Ada yang bikin senang sedikit, ada sesuatu bikin senang lumayan, tapi nggak yang wow gitu. Tanggal 10 ada aura gold, di sini kayaknya ada rezeki kalian, ada tambahan rezeki untuk kalian, ada sesuatu yang saya lihat dirimu orangnya bahagia. Ada mungkin kamu bertemu dengan seseorang, atau lagi reunian sama saudara, atau bagaimana. Jadi ada seenggaknya hari itu kamu bisa ceria lah, bisa ketawa ke TV, walaupun kondisi juga masih mungkin mood juga sebenarnya banyak yang dipikirkan, tapi masih bisa kayak menyenangkan diri ya. Tanggal 11 ini senang banget hari ini, sinarnya bagus, bersinar banget dan banyak hal yang nyenengin, dan termasuk ini adalah hari baik kamu. Ini adalah hari baik kamu, tanggal 11 ini bersinar banget dan banyak yang nyenengin lah, karena energi negatifnya hanya 12%, termasuk hari baik. Tanggal 12, jadi pada saat hari baik itu, kenapa saya bilang biasanya kalau energi positifnya tinggi, pengalaman saya sendiri, saya melihat dari saya, pada saat energi positif itu naik, saya tuh ada rezeki, ada aja yang nyenengin, tiba-tiba kayak keuangan biasanya lancar, biasanya gitu. Tanggal 12 auranya positifnya menurun ya, 75% sih, tapi dan di situ masih ada aura gold, ada sesuatu yang bikin capek, ada lelah ya, tapi ada sesuatu yang nyenengin. Tanggal 13 energi negatifnya naik biasa, tapi kalau ini saya merasa kamu capek, kamu merasa capek. Nah, tapi ada yang nyenengin, ada sesuatu yang bikin happy di hari itu. Tanggal 14 ada aura gold yang pekat banget, berarti kamu akan dapat rezeki lumayan gede di tanggal ini. Jadi Pisces pada 2, walaupun dia mendapatkan ada yang bikin sedih satu hari, bahwa kalau dilihat dari hari-harinya banyak aura gold, ada rezeki. Jadi kayaknya berimbang sama Tuhan, kamu dikasih ujian berat di November ya, tentang perasaan, tentang sesuatu yang berhubungan dengan hati kamu, tetapi kamu diberi rezeki kayaknya besar. Tanggal 14, 15 energi positifnya juga bagus, hampir 85%, berarti bagus. Tanggal 16 energi positifnya 75%. Tanggal 17 energi positifnya masih 75%. Tanggal 18 65%. Berarti tanggal 15, 16, 17 ini kamu mostly hari yang nyenengin, gak begitu banyak beban. Walaupun banyak beban, biasanya dengan hari-hari yang energi positifnya naik itu kamu bisa enjoy your life seperti biasanya. Tanggal 18 mulai menurun, mulai terasa ada sesuatu yang bikin bad mood, ada sesuatu yang bikin capek, seperti itu. Tanggal 19 ini energi negatifnya turun, jadi 35%.
mostly banyak hal yang bikin senang tanggal 19 ya, ada sesuatu yang bikin senang. Tanggal 20 aura goldnya tinggi juga, ada rezeki. Di tanggal 20 ada kamu dapat rezeki. Bisa jadi kalau rezeki itu gak hanya uang aja, mungkin kamu dapat bingkisan dari teman, dari seseorang yang kamu, orang-orang yang sayang sama dirimu, sahabat-sahabat kamu atau saudara kamu. Banyak yang bisa terjadi. Di tanggal 21 saya lihat energi positifnya 65% ya, 55% jadi berimbang dengan energi negatifnya. Di situ mungkin di rumah ada kadang kalau energi negatif nggak begitu tinggi itu kurang semangat, atau capek, terasa capek banget biasanya gitu, atau memang ada yang dipikirkan ya. Tanggal 22 jadi hari baiknya untuk Pisces hanya 11, 17 jadi ya, jadi yang benar-benar shining, hari yang baik itu tadi. Terus tanggal 22 di sini ada aura gold, tapi ada aura merah, ada sesuatu yang mungkin ada cekcok dengan seseorang yang ada di keluarga kamu, tentang uang, mungkin ya ada selisih pendapat tentang uang. Karena di sini ada aura merah yang awalnya adalah sesuatu yang mungkin ada perdebatan, ada sesuatu yang bikin jadi marah gitu ya. Kamu harus menahan emosi, harus bersabar gitu ya, harus menguatkan diri untuk menghadapi dan menyelesaikannya. Tanggal 23 ini ada bintang, ada sesuatu yang kamu dapati. Kamu merasakan bahagia, maksudnya ada sesuatu yang kami inginkan, mungkin ada keturutan, ada kecapaian di situ di hari itu. Jadi memang ada bintang di tanggal 23. Sampai ada bintang, sesuatu yang bikin happy ya. 24 energi positif 55%. Sedikit lumayan capek. Di sini hari ini kamu sedikit lumayan capek. Tapi dirimu saya lihat lebih kayak senang aja, tetap senang walaupun capek karena akhirnya dia dapat rezeki ya di tanggal 24 ini juga sedikit. 25 energi positif lumayan bagus, cuman berkabut, jadi nggak senang-senang amat. Ada senang pun, nggak sedih pun, tapi di sini sedih. Ada sesuatu yang bikin kayak di hati kamu tuh menangis gitu, walaupun air mata nggak menangis, tapi hati kamu tuh merasa kayak sedih gitu. Tanggal 26 aura merahnya lumayan, aura goldnya lumayan tinggi. Jadi ada sesuatu yang mungkin kamu harus mengeluarkan beberapa uang, atau kamu dapat rezeki uang juga, dapat rezeki juga di hari itu yang tetapi saya merasakan kamu harus menahan diri untuk membelanjakan uang kamu ya. Kamu harus menahan diri untuk membelanjakan uang kamu. Kamu harus bisa sedikit berhemat di tanggal 26. Tanggal 27. Di tanggal 27 saya merasakan ada sesuatu yang sangat menyenangkan di hari itu, benar-benar hari yang menyenangkan, hari yang mungkin ada sesuatu yang bikin dirimu senang. Even dirimu ada sesuatu yang mungkin menahan emosi, menahan diri lah, ada sesuatu yang kamu tahan. 28 aura gold ada, aura hitam ada, rasa lelah, rasa capek, tapi masih hawanya senang. Saya merasakan senang, jadi kayak ini lebih capek. Tanggal 29 energi positifnya bagus 75% ya. Hari ini hari baik, mungkin hari yang nyenengin, mungkin kamu dapat traktiran atau dapat sesuatu yang dapat rezeki lah, dapat hal-hal yang bikin kamu happy ya. Tanggal 30 juga masih bersinar dan bagus, ada orang gold. Jadi Pisces yang pada saat itu sebenarnya nggak sedih-sedih amat sih kalau saya lihat. Cuma memang ada sesuatu hal yang mungkin masalah yang bikin dirimu akhirnya kayak kamu harus menghadapi itu di bulan November. Dan kalau kamu tegar, kamu bisa mendapat piala Oscar dari Tuhan, yaitu kamu dapat rezeki yang besar, dapat rezeki yang banyak kegembiraan di bulan November. Sekali lagi ini hanya general ya sahabat ya, jadi tidak hanya untuk ke diri, tapi semoga bisa resonate ke per orang ya, amin. Sekarang bisa spiral 2. Pisces spiral 2. Pisces spiral 2 ada sesuatu yang nyenengin, tetapi ada sesuatu juga saya lihat ada kabut. Jadi energi positifnya hampir 57%, energi negatifnya sisanya
Kayaknya walaupun ada sesuatu yang bikin sedih, tetapi tetap masih banyakan yang sukanya. Jadi setiap orang pasti punya permasalahan ya. Saya merasakan ada memang ada yang bikin dirimu sedih banget, tetapi ada juga yang bikin senang. Berimbang itulah hidup. Bagaimana tanggal 1 untuk Pisces file 2? Oke, jadi Pisces file 2. Pisces file 2 tanggal 1. Tanggal 1. Tanggal 1 ada sesuatu yang nyenengin, walaupun ada sesuatu yang bikin sedih. Jadi kayak berimbang. Tapi disitu saya lihat ada kayak bintang-bintang, kerlip-kerlip. Ada sesuatu yang bikin happy di pagi hari sampai siang, ya sampai siang. Siang hampir sore, mungkin kamu capek. Ada sesuatu yang capek karena energi negatif di situ naik pada saat jam 1 ke atas, ya jam 1 siang ke atas tuh energi negatif kamu naik. Berarti biasanya ada sesuatu yang mungkin kamu capek, ada bad news, banyak hal yang bisa terjadi, tapi itu memang ya harus dihadapi. Kalau bisa pas pulang kamu langsung mandi air hangat ya. Jadi dibuat rebahan, mungkin kamu sangat capek, memang butuh kayak masas, butuh pijat. Tanggal 2. Tanggal 2 di sini saya lihat ada matahari terbit, ada sesuatu yang bikin senang. Ada sesuatu yang mungkin kamu mendapatkan sesuatu yang ya berarti lah untuk hidup kamu. Walaupun di sini belum yang bersinar-sinar amat ya tanggal 2, tapi di sini saya merasakan ada aura gold. Bisa jadi ada rezeki juga, jadi ada tambahan rezeki di luar kerjaan kamu, ada bonus atau tiba-tiba ada yang ngasih kamu, nggak tahu ya. Rezeki itu bisa datang dari manapun tanpa kita sangka. Jadi tanggal 2 ini ada aura gold. Saya merasakan aura gold. Jadi rezekinya bagus. Tanggal 3. Tanggal 3 prosentasenya 75%. Berarti energi positifnya naik, berarti kalian lumayan happy di hari itu, lumayan banyak hal yang bisa membahagiakan kamu, banyak hal yang nyenengin. Tanggal 4 energi negatifnya naik nih, hati-hati emosi kamu, dijaga. Biasanya kalau energi negatif tinggi itu ya, ini hampir 69%. Biasanya nggak ngapa-ngapain, males, tiba-tiba bad, tiba-tiba sensitif, tiba-tiba baperan. Energi negatif itu seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau pada saat energi negatif kalian naik, jangan dibuat diturutin. Lakukan kamu buat bersih-bersih apa-apa. Jadi kamu nggak akan berpikiran hal-hal yang sesuatu yang terjadi pada hidup kamu. Jadi akhirnya kamu tidak mengeluh, tidak membawa kamu ke sesuatu yang akhirnya Tuhan kenapa hidupku begini. Jangan sampai seperti itu tidak baik. Karena menurut saya, pada saat kamu banyak mengeluh, itu akan terjadi pada dirimu semakin tidak baik. Karena berarti mindset kamu lagi sakit, hati kamu lagi sakit. Jadi lebih ke bagaimana kamu tetap healthy mindsetnya itu ada walaupun energi negatif. Oke, saat ini aku lagi bete nih. Kok hawanya chaos banget nih, kacau banget nih. Dibuat bersih-bersih rumah. Kalau saya memang selalu saya buat jahit, merajut. Jadi saya sibukkan diri saya biar saya nggak jadi emosi kemana-mana nih. Tanggal 5. Energi positifnya naik tanggal 5 ini. Tanggal 5 ini energi positifnya naik. Tapi yang tidak terlalu kacau seperti hari kemarin ya, biasa aja. Dan kayaknya ada aura good sedikit, ada rezeki kayaknya, ada yang bikin smile gitu ya. Kalau berhubungan dengan cuan, kalian pasti akan smile gitu. Tanggal 6 saya lihat prosentasenya naik 6. 7 ini hari baik, saya lihat ada naga di hari ini sangat baik. Kamu bisa kayak start do something di hari itu. Misalnya kamu mengawali usaha kamu di ini hari yang mungkin tidak ada setiap bulan. Ini benar-benar hari yang istimewa kalau menurut saya tanggal 7 dan saya kelihatan ada naga. Ini berarti hari ini bagus banget untuk kamu. Seperti saya melakukan saya upload habis saya break 1 bulan, saya upload di tanggal 27 itu kalau di hari saya yakin banget di situ ada naganya. Jadi saya merasa semoga dapur Jo akan lebih baik lagi. Jadi seperti itu untuk usaha, untuk melakukan sesuatu yang baru di dalam hidup kamu. Jadi gitu. Tanggal 8 ada aura gold, ada rezeki.
energi positifnya masih naik ya, tanggal 8. Tanggal 8, 85% energi positif kamu. Tanggal 9, 75%. Jadi kalau saya bilang 85%, 75%, kalian sudah paham bahwa itu energi positif kalian tinggi. It's mean kamu baik-baik aja. Banyak hal yang nyenengin ya. Tanggal 10 turun, ini energi positif kamu 59%. Energi negatif kamu pasti sisanya itu, dan itu biasanya kamu banyak capek. Really tired ya kalau energi negatif kamu tuh naik. Di situ bisa jadi kamu capek atau ada sesuatu yang pokoknya dijaga, jangan sampai kamu sakit atau gimana. Pas energi negatif itu memang kalau bisa bikin kamu senang aja, dilawan ya. Tanggal 11 ini energi negatif kamu naik 79%, ya, naik banget. Ini hari yang mungkin biasanya kurang begitu fit ya, kurang fresh, kurang fit biasanya gitu. Pikiran juga kadang kacau ya, terus chaos gitu, banyak tiba-tiba ada masalah, bisa jadi gitu. Tanggal 12. Jadi tanggal 11 kamu harus mulai menguatkan diri, menerima apapun itu, karena memang hidup yang begitu ya, senang susah. Terus tanggal 12 ada 35% energi positifnya ya. Jadi energi negatif kamu masih turun sedikit. Tanggal 13, tanggal 14, oke. Tanggal 13 ini 75% energi positif kamu. Kamu mulai baik-baik aja nih tanggal 13. Tanggal 12 masih berasa kayak seperti tanggal 11. Tanggal 14 65% energi positif kamu. Ada sesuatu yang bikin mungkin ya, kalau ada kabut itu ya bisa jadi ada masalah, atau kamu capek, atau hati kamu sakit, banyak yang bisa terjadi. Dan saya merasakan kalau tanggal 14 ini lebih ke ada masalah yang bikin dirimu sensitif banget. Tanggal 15 energi negatifnya 65%, tapi meski kamu sangat sensitif, tapi kamu masih bisa happy, ada sesuatu yang bikin happy. 16 79% energi positifnya. Jadi ada kabut banget ya, ada masalah, tapi ada sesuatu yang kayak yang bikin senang juga. Itu kamu hadapi, tapi kayak orang tuh di hari yang energi positifnya tinggi tapi ada kabut yang sangat hitam, itu seperti saya istilahkan pada saat kamu berperang tapi kamu banyak sekali pedang kamu, jadi kamu bisa sangat menang dan baik-baik aja. Tanggal 17 ini energi positifnya hampir 53% ternyata, 53%, tapi senang. Ada sesuatu yang bikin sedih tapi senang, ada sesuatu yang bikin senang. Jadi nggak usah khawatir ya, di hari itu anggap aja biasa aja. Tanggal 18 ada oracle, kayaknya ada rezeki ya, ada sesuatu yang saya lihat kilo-kilo emas, berarti ada rezeki. Tanggal 19 masih ada kilo-kilo emas, ada rezeki lagi. Tanggal 20 ada lagi 21. Berarti ada sesuatu yang nyenengin, sesuatu yang berhubungan dengan uang, bisa jadi ya. Di sini 18, 19, 20, 21 saya melihat ada 18, 19, 20 saya melihat auranya, ada aura good, walaupun itu disitu gelap, nggak gelap-gelap masih like sore hari ya. Jadi nggak seneng-seneng amat, tetapi kamu dapat rezeki. Ada sesuatu yang bikin ya, ada sedih, ada masalah mungkin yang kamu hadapi, tapi ada rezeki kayaknya berupa uang. Rezeki kamu ada tambahan rezeki dari yang dikasih sama Allah, kasih sama Tuhan ya. Tanggal 21 energi negatif kamu naik, hampir energi negatif kamu itu yang pekat itu ada 35%, yang putih energi yang positif itu hampir 52%. Sisanya kayak lebih ke kayak kecemasan, yang mungkin ada kecemasan yang tiba-tiba datang dalam hidup kamu yang bikin dirimu kayak sangat worry, tiba-tiba kamu bersedih, tiba-tiba kamu merasa kenapa hidupku seperti ini ya. Jadi tiba-tiba seperti itu, kalau bisa dibuat banyak ibadah. Di tanggal 22 ada aura yang energi negatifnya agak tinggi, 22, 23, 24, 25. Jadi gini, 22 itu ada aura agak merah. 22, 23, 24 kayak kamu harus menahan emosi.
menahan diri banyak sekali ya dari permasalahan-permasalahan yang mungkin kamu hadapi, tapi kamu kuat, kamu bisa menghandle itu. Di tanggal 25 lumayan senang, ada sesuatu yang nyenengin, ada kayak kamu disiram air lah sama Tuhan ya, ada sesuatu yang bahagia. Di sini 25 kayak kamu bisa melakukan apapun deh, kamu kayak seneng gitu. Tanggal 26 ini auranya merah gitu. Ada sesuatu yang kamu harus menahan emosi, ada sesuatu yang kamu sedih. Jadi saya tidak begitu melihat energi negatifnya begitu pekat, tidak, tapi kayak bercampur merah, hitam bercampur seperti abu-abu, semu-semu gitu. Jadi itu berarti kamu banyak menahan diri di hari itu, yang bikin mungkin kamu harus bersabar menghadapi cobaan hidup yang memang harus kamu hadapi dan harus kamu terima. Tanggal 27 sesuatu terjadi dalam kehidupanmu, senang, ada sesuatu yang bikin senang. Di situ bling-bling ya, banyak hal yang dibikin senang. Tanggal 28 ada aura gold ya, bagus. Ada aura yang bagus, nggak begitu sedih, cuman ada sedikit capek gitu. Tanggal 12/9 energi negatifnya agak tinggi, tapi ini berasa, saya rasa kamu capek banget. Tanggal 30 energi positif kamu 85%, ada sesuatu yang nyenengin meski kamu masih sedikit agak capek ya. Semoga bisnis PL2 selalu diberi kemudahan, dan mohon maaf jika ada salah kata, dan ini sekali lagi adalah hanya gambaran bagaimana aura kalian setiap hari. Terima kasih, semoga bermanfaat sekali lagi, dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.